Nah, langsung saja, Mas Rio. Hai Mas Rio. Halo, Halo, apa hai kabar? Kakak Tuti. Baik, sehat. Apa kabar? Sehat, baik. Nah, tadi sebelum masuk ke sini sempat ada Salma ya tadi ya? Iya, Iya. dia Boleh pengen kalau say dia mau hello ikut juga juga. nggak apa-apa Mas Rio, biar seru juga. Karena Ya, kali ini kita membahas sesuatu di Kido Fest ini kita membahas tentang parenting at home. Nah, aku tuh suka kepoin, bukan suka kepoin sih. Jadi lebih tepatnya lihat kegiatannya Mas Rio juga selain sebagai artis, entrepreneur juga ya kan, dan juga sebagai ayah di rumah. Nah, itu tuh pasti kegiatannya banyak banget dan gimana sih Mas Rio bisa membagi waktunya sebagai artis, sebagai entrepreneur, dan juga harus sebagai ayah di rumah? Sekarang tuh gimana bagi waktu, terutama di kondisi pandemi seperti ini ya Mas ya? sebenarnya kondisi pandemi ini salah satu positifnya saya ngerasa punya waktu yang lebih untuk bisa spend time sama keluarga. Terutama fokus sama Salma gitu ya, tumbuh kembangnya dia. Meskipun sebelum pandemi juga banyak hal-hal saya membagi tugas sama Atika, kayak ketika ngantar sekolah tuh saya ngantar sekolah, kemudian pulang kerja tuh saya harus menyempatkan diri saya untuk bermain sama dia, dan adalah beberapa tugas lain. Nah, ketika pandemi justru malah uh, punya waktu yang jauh lebih banyak gitu, dan apa ya, membagi waktu itu memang 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 nggak mudah gitu di umur saya terutama gitu ya, lagi masa produktif, kemudian secara jadwal memang memang cukup tricky untuk membaginya. Ditambah juga istri saya juga tipe orang yang memang produktif juga gitu. Jadi kita sama-sama memang harus memanage itu, dan kita harus tahu skala prioritasnya di mana dan apa aja sih yang menjadi prioritasnya gitu. Oh oke. Berarti ada pembagian ya sama istri nih soal untuk ngurus Salma dan juga untuk kegiatan tuh ada pembagian di rumah gitu. Ada. Karena pendekatan saya untuk parenting ke Salma tuh saya juga pengen dia sama saya punya kedekatan ya secara emosional, kemudian dia bisa menganggap saya sebagai teman mainnya, tapi juga jadi orang yang menjadi contoh untuk dia gitu. Dan ketika saya nggak memberikan waktu untuk dia, gimana caranya hal-hal itu bisa terjadi gitu kan. Oke. Ini menarik sih. Biasanya memang anak perempuan itu dekatnya sama bapak atau ayah ya. Nah, itu gimana sih Mas Rio membangun chemistry sama Salma nih untuk kedekatannya supaya selain bisa jadi orang tua juga bisa jadi teman curhat. Karena kan kita tahu nih anak-anak sekarang ini kan eranya beda sama orang-orang kita dulu. Oh, dulu ya kesannya tua banget. Yeah. Jadi gimana sih cara Mas Rio itu bangun chemistry sama Salma nih supaya bisa jadi teman juga, jadi sahabat juga, jadi orang tua juga gitu. Boleh dong dikasih tahu nih gimana caranya? Ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih yang pertama mencoba memberikan dia informasi dan juga mengenalkan dia ke banyak hal gitu. Mungkin memang aku di dunia seni kan, seni peran, kemudian ya lebih banyak dekat di dunia seni lah. Tapi Salma juga penting juga dia mengenal dunia-dunia yang lainnya gitu, bukan hanya seni aja. Tapi selama saya mengenalkan itu, saya juga melihat kira-kira dia nih sukanya dalam hal apa sih. Nah, kemudian di hal itu saya kembangin, tapi di hal-hal yang mungkin dia belum begitu tertarik, saya coba terus untuk mengenalkan itu dengan cara yang fun, dengan cara yang seru, dengan cara, karena buat mereka setiap hal itu setiap hari adalah bermain gitu. Contohnya ketika waktu kecil saya sama Atika coba menerapkan BLW, baby led weaning, untuk makan gitu ya. Dan memang berantakan banget, berantakan, rumah selalu berantakan. Tapi kemudian kesini Salma, saya melihat bahwa dia jadi anak yang mandiri banget. Kalau makan bisa makan sendiri gitu. Dari umur 2 tahun dia udah bisa makan sendiri. Dan jadi memang satu ya, memang harus ada kesabaran itu ya.
harus ada kesabaran, kemudian mengenalkan dia ke banyak hal sih. Dan kayak sekarang saya lagi banyak kenalin dia bikin sains gitu. Ya mungkin saya juga dulu secara edukasi saya nggak kurang mumpuni ya. Sejarah saya sebagai anak itu dulu kurang baik lah. Makanya saya ingin menerapkan ke anak saya atau mengajarkan dia dengan cara yang baru dan pendekatan yang lebih fun gitu. Banyak juga hal-hal yang mungkin saya nggak ngerti gitu, kayak sains juga saya nggak ngerti, tapi akhirnya ya untungnya sekarang ada koneksi internet dan ada Google gitu, kita bisa Google, nonton video. Syukur ada Mbah Google sekarang ya. Ya. Jadi sebagai orang tuanya juga jangan pasif aja gitu, bahwa ya kita juga harus mencari tahu anak kita tuh atau cara parenting yang ideal ya. Kalau bukan yang baik atau yang nggak baik, menurutku nggak ada yang nggak baik atau nggak baik gitu. Tapi yang ideal untuk anak kita, karena setiap anak kan pasti punya ketertarikannya masing-masing, punya caranya masing-masing, jadi berbeda-beda gitu kan. Yeah. Nah, yang penting orang tuanya juga nggak pasif aja gitu, bahwa dunia ini kan cepet banget sekarang ya, cepet banget bergulir, apalagi dengan adanya internet. Nah, jangan sampai ya kita tertinggal dengan arus cepatnya itu. Meskipun tadi Mbak bilang, iya kita kayak udah tua banget. Memang kita tua gitu, memang kalau dibandingin sama anak-anak ini ya kan. Tapi bukan berarti ketika kita tua terus kita nggak mau upgrade ya. Mencoba untuk iya gitu. Jadi apa ya? Karena saya juga research gitu ke depannya mungkin akan lebih advance lagi secara teknologi gitu. Ini virtual reality belum begitu dieksplor. Kemudian ada augmented reality lagi yang mungkin kayak wah ini sesuatu hal yang kayak nggak mungkin ya dulu, tapi ya mungkin it happen nanti. Jadi ya dari sekarang kita udah mulai aware juga dengan teknologi tersebut gitu. Iya, jadi mulai mengajarkan juga kepada anak-anak kita untuk juga melek teknologi, tapi juga penggunaannya harus dengan pengawasan orang tua, begitu ya kira-kira ya Mas Rio ya. Batasi, ya betul. Nah, tadi kalau aku kutip Mas Rio sempat bilang bahwa memang banyak juga yang dilakukan kegiatan-kegiatan. Nah, boleh nggak sedikit diceritain kegiatan apa aja yang dilakuin bareng Salma untuk menjalin kedekatan dengan Salma nih? Apa aja nih kegiatannya, terutama selama pandemi ya, karena kan selama pandemi kan di rumah, terus pasti kan lebih sering ketemu Salma gitu. Mungkin boleh di-share Mas Rio, kegiatan apa aja nih, kegiatan kecil aja yang dilakukan? Yes. Banyak banget. Pertama kayak Salma tuh sering nyanyi, dia tuh sering melantunkan nada sama kata, meskipun kata-katanya kalau disusun belum rapih gitu ya. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Nah dari situ karena saya bisa main alat musik, saya bisa main gitar. Kadang-kadang saya iringin aja pakai gitar, terus kita nyanyi bareng. Itu sering banget kita lakukan. Terus membuat kerajinan tangan, kayak kemarin tuh saya baru ngajak dia bikin lampu awan. Itu tuh kita coba untuk dari botol aqua bekas, kita cuci dulu, terus udah gitu kita beli dakron isinya bantal. Nah terus kita beli lem tembak, terus kita tempelin, akhirnya jadi lampu gitu. Terus ngelukis bareng sama Salma. Itu memang udah rutin saya lakukan, udah sekitar 2 tahunan saya lakukan gitu. Beli kanvas, kemudian kita beli cat akrilik, melukis apapun itu gitu. Terus ketika PSBB udah mulai renggang, ya saya ajak dia untuk main sepeda lagi, untuk kegiatan fisik. Karena ketika waktu dia sekolah tuh salah satu notes dari gurunya adalah memang Salma punya ketertarikan dia dan kemampuan dia dalam hal fisik tuh memang belum terlalu kelihatan gitu. Jadi banyak harus memberikan dia atau mengenalkan dia ke hal-hal yang memang berhubungan sama fisik, kayak loncat, trampolin, terus ya main di playground, main si panjat-panjatan itulah gitu. Cuman kan kemarin karena PSBB kan kita harus di rumah aja dan cukup terbatas ya, di rumah saya pun juga cukup terbatas gitu untuk eksplorasi di hal fisik tersebut. Jadi ya pinter-pinter kita aja lah. Kadang-kadang saya bikin pakai kapur di lantai, terus main yang loncat, ada nomor-nomornya 1, 2. Main gaple. Kalau zaman dulu namanya main gaple, Mas Rio.
Zaman saya dulu namanya main gaple. Main gaple. Nggak tahu anak sekarang namanya suka-suka ini soalnya pakai kebarat-baratan, jadi agak-agak nggak tahu namanya main gaple. Tapi which is good sih ya. Maksudnya ini juga buat mungkin peserta yang ada di sini, juga parents yang ada di sini, itu salah satu ide yang juga bagus untuk terutama di masa-masa pandemi ini, banyak melakukan activity dengan anak di rumah. Banyak hal kayak simple tadi main gaple itu juga satu hal yang menarik gitu loh, karena kan mungkin anak-anak sekarang belum familiar ya dengan permainan-permainan zaman dulu gitu loh. Jadi juga sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak kita, jadi supaya tidak lupa dulu permainan kita-kita. Nah, balik lagi nih Mas Rio, tadi kita bicara soal penggunaan teknologi nih. Ini sedikit menarik karena kenapa sekarang ini kan kita sangat dunianya digital banget kan ya. Terus anak-anak juga punya akses yang begitu luas, terutama YouTube, terus Instagram gitu. Nah, kalau Mas Rio sendiri nih untuk terutama untuk anak ya, itu gimana sih dengan anak itu untuk penggunaan YouTube, terus Instagram? Kayaknya Salma nih belum ada Instagram atau mungkin nanti akan dibikin Instagram ya, seperti anak-anak yang lain. Itu gimana Mas Rio? Caranya Mas Rio untuk mengajarkan anak-anak? Kalau saya tuh memang ketika Salma lahir tuh saya berpikir dia punya kehidupannya sendiri nantinya, dan saya nggak mau ngekang kehidupannya gitu, dan nggak mau mengatur dalam hal yang personal. Salah satunya ketika dia lahir saya memilih untuk nggak menindik kupingnya, karena buat saya itu tubuhnya dia, jadi biar dia nanti yang menentukan. Kalau dia mau ditindik ya biar Salma aja yang nindik. Kemudian ketika buat Instagram itu kan cukup personal ya, jadi buat saya belum tentu nanti ketika Salma besar dia mau punya Instagram gitu. Jadi ya saya makanya nggak mau maksain, kan dia belum bisa ngomong ya. Nanti saya bikin Instagram kan dia cuma ya aja gitu kan. Tapi belum tentu nanti ketika dia besar dia mau kan. Jadi itu sih kenapa saya nggak membuatkan dia akun sosial media gitu. Karena biar nanti sama aja ketika dia tumbuh menjadi manusia yang lebih dewasa dan bisa menyampaikan apapun itu, ya dia akan sangat kritis kok pastinya, saya yakin gitu, untuk dia mau ngapain aja. Nah, kemudian kalau untuk teknologi saya kenalin dia, maksudnya dengan banyak teknologi. Bahkan VR tuh saya kenalin ke dia, meskipun saya yang main VR-nya, lalu dia nonton di iPad kan bisa, layarnya bisa share screen gitu kan. Supaya dia tahu bahwa ternyata dunia sudah ada di titik ini. Dan kalau untuk nonton TV itu dia suka banget sebenarnya nonton TV, tapi kita batasin hari Minggu aja nonton TV, weekend sebenarnya Sabtu Minggu. Saya tuh banyak bacain buku ke Salma, saya sama Tika, dan banyak bercerita, jadi kita ngedongeng aja sama dia. Dan akhirnya sekarang dia juga suka ngedongeng ke kita. Gitu. Jadi ya, karena rutinitas membaca buku sama Salma tuh kayak setiap hari dari dia masih bayi gitu, tiap malam sebelum dia tidur tuh pasti kita ganti-gantian bacain dia buku. Pasti, sampai detik ini masih. Ya. Wow, seru banget ya berarti. Tapi ini adalah salah satu contoh yang baik ya untuk semua parents, untuk membiasakan anak-anak untuk membaca buku. Karena membaca buku itu adalah jendela dari dunia. Setuju ya Mas Rio ya? Kalau kita baca buku itu ilmu pengetahuan kita bisa luas nanti. Dan ini salah satu contoh yang sangat baik sih untuk semua parents yang mungkin sekarang melihat acara ini. Jadi nggak cuman kegiatan-kegiatan yang dasarnya teknologi atau apapun, tapi ternyata memang baca buku itu harus sejak dini, sejak kecil harus selalu diterapkan. Nah, kalau bicara tentang kedekatan Mas Rio sama Salma nih, kira-kira seberapa dekat sih Mas Rio dengan Salma nih? Kira-kira nih, kalau lagi nggak ada ibunya, dia, wah udah deket banget deh. Maksudnya dia bisa sampai curhat gitu, maksudnya bisa kayak waktu kemarin saya sempat syuting keluar kota gitu cukup lama. Saya pulang, ibunya gantian, ibunya syuting. Dia sambil ngeliatin mata saya, dia bilang, "Bapak, Salma tuh kangen," gitu. Kayak wah, iya, perasaan tuh kayak udah bisa mengungkapkan menyampaikan perasaannya gitu, lucu. Iya. Lucu banget. Ya ampun, berarti seru banget. Cuma kalau ada ibunya langsung tiba-tiba bisa berubah 180 derajat.
Biasa itu naluri perempuan biasanya seperti itu, Mas Rio. Benar-benar. Itu dia kenapa kita membagi waktu tuh, karena juga Atika pun sadar gitu. Mungkin karena breastfeeding kan cukup, dan dia di dalam kandungan lama ya. Jadi kedekatan sama ibu tuh memang nggak bisa anak sama ibu tuh memang udah nggak bisa dibantahkan lah. Makanya akhirnya kita membagi waktu untuk saya punya quality time sama Salma tuh penting banget, karena supaya ya itu kedekatan itu juga terjalin juga antara bapak sama anak. Wah, memang kalau dilihat dari ceritanya Mas Rio nih, Salma nih sangat adore dengan sosok bapaknya. Justru malah sampai bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Ini juga menjadi poin penting buat parents dan juga peserta yang hadir siang hari ini, bahwa itu salah satu tips juga ya Mas ya, untuk menjalin kedekatan juga dengan anak. Bagaimana kita juga bukan hanya sekedar menjadi orang tua, tapi juga menjadi teman buat anak kita. Nah, Mas, ini kan Salma usianya 3 tahun ya tadi ya, 3 tahun. Nah, kira-kira ini kan biasanya kalau orang tua nih anaknya tuh ini kan usia-usia yang produktif banget nih ya, 3 tahun ya. Biasanya kan orang tua tuh udah mikirin anaknya mau dijadiin apa, anaknya mau dibentuk seperti apa. Nah, kalau Mas Rio dan istri ini kira-kira gimana nih untuk Salma sendiri untuk masa depannya? Atau biasanya kan kalau orang tua itu udah mikirin ini anaknya dikursusin ini, semua diikutin gitu loh, supaya tahu nih si anak ini akan kemana gitu loh. Nah, kalau Mas Rio sama istri itu gimana? Kurang lebih hampir sama gitu. Ketika Salma udah mulai tumbuh, kemudian kita melihat kan Salma ketertarikannya di mana. Waktu itu kita sempat ikuti Salma kelas balet, karena dia suka balet, dan waktu itu sempat kelas di Namarina beberapa kali. Terus nggak lama pandemi, jadi ya stop. Kemudian baru waktu pandemi saya kursusin dia bahasa Inggris, karena ya sekarang kan bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang ini. Tapi kita juga membatasi, atau kita kita menjaga supaya dia tetap menggunakan bahasa Inggris di beberapa waktu, tapi juga tidak melupakan bahasa Indonesia juga. Gitu. Nah, lalu kalau secara persiapan untuk Salma besar, dari benar-benar Salma lahir tuh saya udah langsung mikir gitu, udah langsung membuat catatan gitu untuk planning pendidikannya dia ke depannya, bahkan sampai dia kuliah, karena saya harus sudah mulai kan dana saya tuh harus diinvestasikan kemana untuk supaya sampai dia ke kuliah nanti gitu. Karena kalau melihat inflasinya tuh dari zaman saya kecil dulu juga lumayan besar gitu, inflasi ketika dari saya masih lahir kemudian kuliah, karena persentase inflasinya tuh lumayan cukup besar lah. Jadi saya hitung-hitung pun juga memang kalau memang pengen ke target yang saya mau gitu ya, kayak dia pengennya saya coba breakdown tuh di target yang upper semua lah, kayak kuliahnya di Oxford, tinggalnya di Inggris, dan gitu-gitu kan, biaya hidupnya kan mahal banget. Tapi jadi udah mempersiapkan ke sana, ketika memang nggak semahal itu, jadi punya dana yang cukup untuk bisa ditaruh di yang lain gitu. Tapi penting sekali untuk kita sebagai orang tua gitu ya, mempersiapkan itu gitu secara finansial untuk pendidikan anak-anak kita ya. Memang ada asuransi pendidikan, tapi alangkah lebih baiknya jika kita mencoba mencari tahu lagi kira-kira instrumen apa aja sih yang baik untuk bisa mengembangkan dana investasi tersebut gitu. Oke, berarti memang sudah well prepare banget ya, termasuk dengan dana investasi, dana pendidikan dan segala macamnya itu sudah dipersiapkan dari dini, dari sekarang, which is good sekali. Itu juga salah satu hal yang penting bagi orang tua zaman sekarang juga nih, untuk memikirkan nanti anaknya sekolah berapa puluh tahun lagi, mau di mana. Ini salah satu tips and triknya Mas Rio tuh dan istri, ternyata mereka melakukan investasi juga untuk anak-anak mereka secara finansial gitu. Wah, semakin seru nih perbincangannya dengan Mas Rio yang ternyata memang selama ini kita nggak tahu, bahwa kita lihatnya di layar kaca sebagai aktor dan juga sebagai entrepreneur, kita nggak tahu sisi lain Mas Rio sebagai seorang bapak di rumah. Ternyata seru juga.
sangat seru, Seru. kegiatannya seru sekali. Kalau aku suka kepoin Instagramnya Mas Rio, itu pernah foto sama Salma yang dikuncir-kuncir ya Mas ya. Itu lagi kegiatan apa tuh Mas? Lagi kuncir-kuncir. Ya mungkin karena kan ya anak saya perempuan ya, jadi banyak hal-hal aktivitas yang sangat perempuan banget gitu. Oh gitu. Jadi ya sebagai bapak ya saya tugasnya mengajak bermain dan menjadi temannya dia kan. Jadi terkadang ya udah ya saya mencoba membuat diri saya sebagai badut gitu, tapi menyenangkan sih. Kayak dia tuh juga suka banget fashion. Wah, kadang-kadang sehari dia bisa ganti 4 kali 5 kali baju. Tadi aja tuh dia pakai dress princess Korea. Nanti mungkin tiba-tiba keluar udah pakai dress apa gitu. Udah dia emang suka banget fashion. Nah, salah satunya kemudian turunannya adalah dia suka. Jadi waktu itu saya sempat beliin satu manekin kecil gitu, kemudian bisa dibikin bajunya kayak fashion designer lah, tapi pakai kertas. Jadi kadang-kadang pakai kertas kita gambar-gambar, terus kita bikin dressnya gitu. Ya saya bantuin dia, misalnya saya gambarin, saya potongin, guntingin gitu. Terus ya Pak nanti kita apain lagi? Cari botol kita gunting-gunting jadi rok gitu. Jadi ya ketika botolnya dipotong, pantat botolnya kan ujung botolnya maksudnya itu bisa dimasukin ke si manekin itu, terus digunting-gunting jadi kayak rok aja megar gitu kan. Jadi ya jadi teman, jadi asisten fashion designer itulah. Wow, seru juga berarti ya Mas ya. Berarti udah mungkin ada ketertarikan Salma ke bidang fashion juga, jadi makanya dia punya talenta ke situ. Tapi diarahkan nggak sih sama Mas Rio? Diarahkan nggak tapi ke arah ke sana sama Mas Rio atau Mbak Atika? Iya, balik lagi kayak yang tadi saya bilang, maksudnya ketika kita melihat ketertarikan dia di situ ya kita coba untuk terus kita kembangin, tapi tidak melupakan hal-hal yang memang dia belum tertarik atau belum mengenal hal tersebut gitu. Ya kita pasti maksudnya kayak itu tadi contohnya saya beliin dia manekin kecil, itu sebenarnya adalah bagian dari saya mensupport atau memberikan dia challenge yang baru gitu terhadap ketertarikannya dia. Karena dengan adanya si manekin tersebut, kemudian dia memang dia akhirnya suka explore di situ gitu. Akhirnya dia jadi punya sesuatu hal yang baru kan untuk dia pelajari. Wow, seru juga ya ternyata ya. Ternyata sisi lain dari Mas Rio selain jadi aktor dan entrepreneur, beliau juga sekarang mulai merambah ke fashion. Jadi asisten fashion designer. Salma, ya ampun seru banget ya berarti kegiatannya selama di rumah. Nah, Mas Rio, biasanya nih kalau anak perempuan kan emosinya kan up and down ya. Nah, Mas Rio nih sebagai seorang bapak ayah di rumah, itu gimana sih mengelola maintaining itu emosi dari terutama anak perempuan ya, itu kan biasanya kadang-kadang moodnya suka berubah-berubah, kadang bisa tiba-tiba dari nangis, jejeritan itu, apalagi kalau lagi tantrum, nggak tahu apakah Salma masih ada dalam kondisi tantrum atau tidak gitu. Nah, Mas Rio tuh sebagai figur seorang ayah, figur seorang bapak, itu gimana ya menanggapi anak perempuan kalau lagi kondisinya begitu emosinya? Ya, memang sih kayak bahkan kadang-kadang kalau habis tidur siang aja, terus dia kebangun gara-gara hal yang mengganggu dia tuh dia bisa kelihatan lah dari raut mukanya, terus saya pegang juga kadang-kadang dia nggak mau gitu. Tapi mungkin karena saya melihat bahwa dia belum bisa menyampaikan semua perasaannya gitu dengan jadi kalau saya sih yang pertama adalah yang penting kita menahan emosi kita dulu gitu. Kita harus bisa melihat dari perspektif yang lain gitu ya, jangan hanya melihat dari ego kita sendiri ketika anak lagi tantrum atau anak lagi ya ada yang bilang rewel, ada yang maksudnya anak lagi secara emosi nggak stabil. Menurut saya itu memang udah menjadi tanggung jawab dan tugas orang tua gitu. Ketika anak itu lahir ya kita memang harus bisa melihat perspektif bukan hanya dari ego kita aja, tapi kita harus bisa melihat dari sisi anaknya aja, anaknya juga gitu. Mungkin memang dia seperti itu pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin kita pun juga nggak tahu karena dia belum bisa ngasih tahu kan. Tapi ya itu mungkin adalah salah satu proses dia juga untuk dia dewasa sih. Jadi itu sih maksudnya saya juga
memang melatih emosi tuh sulit ya. Maksudnya saya pun juga sering gitu ngerasa capek, kesel. Cuman ya itu tantangan jadi orang tua kan. Dan kadang-kadang yang saya pikirin buat saya tenang tuh, saya mikir, wah apalagi dulu orang tua saya ngurusin saya yang bandel banget kayak gini. Maksudnya gimana perasaan mereka gitu. Jadi buat saya kayak Salma mungkin gak ada apa-apa ya dibandingin saya dulu kecil. Oh ternyata memang menjadi orang tua itu sudah harus siap dengan kesabaran yang tidak ada batasnya gitu. Kalau dulu mungkin kita sebagai anak mikirnya wah anak tuh bener kayaknya ya, tapi begitu menjadi seorang orang tua tuh udah beda perasaannya. Iya, jadi kita lebih memahami bagaimana orang tua kita dulu juga. Wah, nah Mas Rio. Kalau pembagiannya nih kan pada saat Salma emosi gitu kan ya. Kan kadang-kadang beberapa orang tua suka kayak misalkan lagi diomelin sama ayahnya atau diomelin sama ibunya, kadang-kadang kan dibelain ayahnya atau dibelain ibunya. Jadinya kan jadi ada kecenderungan sesuatu, misalkan si anak ini jadi kecenderungan ke bapaknya, jadi kecenderungan ke ibunya. Kalau Mas Rio sama istri itu gimana? Pola untuk mengasuh Salma, terutama dalam emosinya Salma gitu loh, supaya nggak cenderung ke Mas Rio aja atau ke Mbak Atika aja gitu loh. Ya, yang pertama pasti tidak saling menyalahkan, terus nggak tidak membuat anak tersebut menjadi takut sama satu hal gitu atau dia menjadi anti sama satu hal. Salah satu contohnya gini, kayak saya misalkan mau ke kantor gitu ya. Saya tuh jarang kayak nyebut Bapak kerja dulu ya atau Bapak ke kantor. Jarang menggunakan satu kata yang repetitif. Jadi better menjelaskan ke dia aja. Misalkan hari ini saya lagi mau ada webinar sama Kido sama OCBC NISP. Besok pasti ada kegiatan yang lain lagi kan. Misalkan besok saya ada persiapan film ini. Nah itu saya ceritain ke dia. Terus sama halnya ketika misalkan dia dimarahi oleh saya atau ibunya gitu ya. Pastinya saya pendekatan ke Salma bukan menyalahkan, iya nanti dimarahin sama ibu loh, nanti ini sama ibu, enggak gitu. Tapi lebih kepada saya tanyakan lagi ke Salma, Salma kenapa kayak gitu? Coba ceritain aja sama bapak sama ibu. Maksudnya mencoba untuk menjalin komunikasi aja sama dia gitu. Jadi nggak hanya satu arah dari kitanya aja. Jadi dan yang saya rasain sih cukup works ya. Akhirnya sekarang kadang-kadang kalau saya yang lagi capek pulang kerja, dia yang cerita aja udah gitu. Terus kalau kita kan ngebiasain kalau makan malam sebisa mungkin kalau saya lagi di rumah gitu ya, kalau lagi nggak kerja, kita makan malam selalu bertiga di satu meja gitu. Harus pokoknya makan malam di meja makan gitu kan. Nah di situ kadang-kadang dia yang tiba-tiba kritis gitu. Terus kita ngobrol apa nih? Lucu banget, anak 3 tahun ngomong gitu kayak lucu banget sih anak sih. Seru juga ya ternyata Salma sudah mulai menunjukkan ekspresi-ekspresinya ya. Memang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh usia-usia produktif dan usia-usia kritis biasanya. Memang pemikiran-pemikiran mereka akan sesuatu hal ingin tahunya juga banyak di usia-usia produktif itu. Nah biasanya nih Mas kalau di meja makan nih ya, biasanya kan kumpul bareng-bareng gitu. Suka nggak sih Salma bercerita tentang hobinya dia tuh apa, kesukaannya dia apa, terus dia lagi berantem sama siapa gitu. Kadang-kadang suka cerita kayak gitu nggak sih kalau di meja makan? Suka. Kita nih kalau di meja makan bergosip atau gimana gitu. Suka. Ya dia biasanya menceritakan kegiatannya dia pada hari itu atau kalau enggak ya yang deket-deket sama hari itu lah. Misalnya kayak dia main sesuatu yang baru, kemudian misalkan saya lagi di kantor gitu ya kan kadang-kadang saya nggak tahu kegiatannya dia apa aja. Jadi ya udah diceritain aja kadang-kadang. Dia ceritain. Dan sekarang dia kan lagi suka sama sesuatu yang berbau antariksa dan dinosaurus. Itu sebenarnya saya yang kenalin karena saya kecil tuh suka dinosaur gitu. Terus saya ngeliat dia, nih kayaknya nih anak perempuan banget sih, princess terus udah. Terus pas saya kenalin dinosaur terus ternyata dia suka banget gitu. Jadi ya sekarang dia karena lagi sering baca buku dinosaur, dia sebutin lah semua nama-nama jenis dinosaur yang lama-lama kok saya juga nggak tahu ya. Banyak banget soalnya spesiesnya. Apa koleksi juga Mas Rio? Itu apa dinosaur itu? Apa manekinnya yang kecil-kecil itu?
Iya ada, tapi lebih banyak bukunya sebenarnya, buku-buku gitu. Iya, Karena buku tentang memang dinosaurus banyak dari banget. kecil diceritakan tentang banyak buku ya, makanya Iya. lebih fokus ke buku-bukunya ya. Tapi Mm-mm. seru juga ya anak perempuan untuk belajar dinosaur ya, karena memang sekarang nih perempuan ini lagi happeningnya princess memang, Iya karena kan. hampir kalau kita masuk ke mall-mall atau masuk kemana-mana itu pasti ingetnya dengan princess dan princess dan princess. Makanya itu sudah ini kayaknya udah tertuju, terfokus dengan princess itu. Tapi seru juga sih bisa diajarin dinosaur. Jadi ada pengetahuan yang lainnya lagi gitu. Nah, Mas Rio, ini kan Salma ini kan usianya masih kecil banget ya, terlalu dini gitu. Sementara dia belum tahu nih, maksudnya nggak mungkin Mas Rio, Mbak Atika juga sebagai public figure gitu kan. Salma juga nggak tahu apakah sekarang masih sudah paham atau belum dunia entertain atau gimana gitu. Nah, Mas Rio dan Mbak Atika nih gimana caranya, terutama tahu dong, kalau netizen itu kan suka banyak sekali komentar-komentar yang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, gitu biasanya kan itu berdampaknya ke anak ya, Mas Rio ya. Nah, ini Mas Rio sama Mbak Atika tuh gimana sih caranya maintaining Salma dari dunia-dunia entertain yang seperti itu gitu loh. Karena kan Mas Rio sama Mbak Atika ini kan memang terjunnya di dunia entertain gitu loh. Oke, yang paling penting juga kembali lagi ke orang tuanya dulu ya. Kita mudah terkontaminasi nggak dengan hal-hal kayak gitu. Salah satu contohnya tadi misalkan netizen, ketika dia komen ya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita mudah terkontaminasi nggak sama komentar yang positif, negatif gitu. Apa kita hanya membaca yang positif aja dan kita tidak memikirkan itu gitu. Itu kembali lagi kan sebenarnya ke orang tuanya. Maksudnya, nah, kemudian ketika orang tuanya memang sudah dibekali sama hal tersebut, baru ya anak itu pastinya akan mengikuti atau mencontoh yang orang tuanya lakukan. Saya melihat kayak di Amerika gitu ya, saya pelajari juga dan pernah baca berita, dengan adanya teknologi ini kemudian Gen Z, generasi Salma tuh atau Gen Y, Gen Z tuh tingkat tingkat bunuh dirinya cukup tinggi karena mereka punya persaingan di secara physically lah. Karena ya teknologi banyak yang secara nggak langsung membuat mereka menjadi kompetitif secara fisik. Kayak filter, kelihatan pakai makeup dan segala macam. Mungkin kita nggak menyadari, kita melihat itu adalah sesuatu hal yang fun gitu ya, tapi dampaknya terhadap psikologis anak itu pastinya ada. Dan ya itu memang udah terjadi gitu. Jadi ya kembali lagi memang orang tua tuh punya peran yang sangat penting banget sih untuk tumbuh kembang anak kita gitu ya. Konten apa yang baik untuk dia cerna, konten apa yang nggak baik untuk dia akses, itu menjadi tugas kita untuk membatasi hal-hal tersebut. Jadi ya itu dia, bahwa orang tua sekarang tuh memang nggak bisa pasif yang cuman nonton TV, baca koran, habis itu kerja, pulang, tidur gitu. Yang kalau kayak zaman saya dulu kan, ya saya nggak menyalahkan orang tua saya gitu. Tapi yang saya rasakan adalah saya hanya ditaruh di sekolah, terus udah pulang sekolah, habis itu udah. Jadi nggak ada paling kedekatannya hanya ketika weekend atau ketika libur panjang gitu, baru kita liburan bareng. Tapi day to day-nya tuh nggak ada kedekatan secara emosional yang coba untuk dilakukan bersama gitu. Nah, makanya saya coba menerapkan atau mencoba sesuatu parenting yang baru, dan memang sepertinya parenting seperti ini di Indonesia tuh memang baru mungkin sekitar 5 tahun belakangan ya. Yang saya tahu ya, saya nggak tahu sih, maksudnya ya kurang lebih melihat pola parenting seperti ini tuh bukan seperti tahun 90-an zaman dulu lah. Ya kan? Kalau zaman saya dulu ya itu yang tadi saya ceritain gitu. Ya kita mencoba dari generasi ke generasi kan, pastinya kita pengen sesuatu hal yang lebih baik dan selalu mencari sesuatu yang lebih baik.
Iya, wah, semakin seru nih pembicaraannya. Menguak sisi lain ternyata Mas Rio ini sangat kebapaannya tuh luar biasa banget ya di balik garangnya kalau lagi bermain di menjadi aktor di televisi, di film gitu loh. Ternyata ada sisi lain dari Mas Rio Dewanto ini. Nah, Mas, kita mulai masuk ke pertanyaan, bicara soal netizen. Ini netizen udah mulai memberikan pertanyaan. Jadi kita langsung ini aja ya, Q&A ya Mas ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Talita. Apakah Salma pernah tantrum? Wah, ini tadi sempat dibahas ya soal tantrum ya. Terus bagaimana Mas Rio untuk mengatasinya? Monggo Mas Rio. Pastinya pernah gitu ya, ada momen-momen di mana ya dia secara emosional tuh nggak stabil gitu. Biasanya dan cukup sering ketika ya tadi saya bilang bahwa ketika tidur siang kemudian dia kebangunnya karena misalkan ada suara tukang atau ada suara yang mengganggu dia atau ada hal-hal pokoknya yang membuat dia akhirnya bangun secara bukan kemauan dia gitu. Pasti dia akan bete itu. Dia akan secara emosi juga dia akan saya pegang nggak mau, ini marah, itu marah gitu. Tapi ya udah, saya tuh kadang-kadang cara saya adalah saya coba mencari sesuatu hal yang fun aja, ajak dia bermain gitu. Tapi bermainnya nggak mengganggu dia gitu. Atau saya misalkan main sendiri aja udah, main sendiri. Terus nanti tiba-tiba dia sendiri yang datengin saya, tik, ikut main. Terus udah, akhirnya udah lama-lama. Jadi saya nggak mencoba untuk memaksa dia, tapi memberikan gambaran aja gitu ke dia. Tapi di dekat dia gitu saya main aja, main hal-hal yang dia suka gitu. Tapi nggak coba untuk mengganggu perasaannya dia yang dia kan pasti kan tuh lagi dengan dirinya gitu ya, asik dengan perasaan emosi dia gitu ya. Saya nggak ganggu dia kok, saya cuma main aja sendirian gitu. Oh ya, mungkin memberikan ruang juga untuk supaya emosinya meredam ya Mas Rio ya, supaya Salmanya juga meredam dulu, benar. Jadi dia realize dulu bahwa oh iya sudah redam, baru bisa kembali lagi seperti Salma. Nah, satu lagi Mas Rio nih, pertanyaan dari netizen. Bagaimana cara Mas Rio mengatur kedisiplinan pada anak? Apakah ada peraturan-peraturan khusus atau cenderung memanjakan Salma? Dua-duanya iya. Kayak disiplin penting banget diajarkan dari dia kecil. Salah satu tadi nonton TV itu hanya Sabtu Minggu. Dulu awalnya bahkan hanya Minggu aja. Terus disiplin membaca buku itu ya kita sebagai orang tua ya. Terus saya membacakan buku buat dia dan Atika juga. Terus disiplin sikat gigi. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh suka susah. Nah, salah satu caranya juga nih menarik juga nih. Kadang-kadang kita ngajak ngobrol kuman. Jadi kuman yang di dalam mulut tuh kadang-kadang saya atau Atika suka pura-pura jadi kumannya. Jadi udah acting aja jadi kuman. Nanti kita bisa pesta di dalam mulutnya Salma gitu-gitu lah. Dan akhirnya dia jadi tertarik. Terus udah sikat gigi bareng. Jadi ya memang setiap hari tuh saya dan Atika juga dituntut untuk kita ditantang untuk selalu berimajinasi gitu. Dan tapi works banget gitu, kita jadi kuman. Kayak saya juga nggak pernah kepikiran kita acting jadi kuman, lucu juga ya. Tapi ya, seru juga ya. Iya, seru banget. Tapi dari situ juga jadi banyak belajar lah. Maksudnya, oh ternyata tuh anak tuh seperti ini ya. Akhirnya ya dari situ juga kan kita tahu bahwa semua hal yang dia lakukan gitu ya di umurnya dia ini, dia bermain. Memang mereka di masa apapun itu ya main yang dia tahu gitu. Oke. Wah. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ini ya, karena waktu juga yang cukup singkat, nggak berasa nih loh, ternyata kita sudah hampir mendekati 1 jam, hampir 1 jam bincang-bincang dengan Mas Rio, saking serunya ngobrol panjang lebar, di balik sisi lain Mas Rio sebagai seorang ayah di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Anggraini. Bagaimana cara Mas Rio mengajarkan Salma soal menabung? Oke.
Sama beliin celengan ayam. Oh, kayak zaman saya dulu loh juga pakai celengan ayam. Masih ada itu. Ternyata itu masih diterapkan ya. Iya. Dan ya saya bersyukur ada beberapa kerjaan yang memang melibatkan Salma juga lah dalam hal entertainment gitu ya, entah itu di sosial media, entah itu di iklan dan segala macam. Nah, di situ pun juga saya menanyakan ke Salma, maksudnya nggak saya menentukannya sendiri. Jadi saya nanya ke Salma, kamu jadi ada yang menawarkan ini misalkan. Kayak sekarang tuh saya lagi bikin sesuatu lah, cuma belum bisa saya jelaskan. Nah itu saya tanyain ke dia gitu, secara desain, secara looknya seperti apa, warnanya. Nah nanti ketika dapat penghasilan dari sana, saya kasih tahu Salma nanti akan dapatnya segini. Nah yang Bapak tabung buat Salma nanti segini. Jadi memang saya tuh selalu menceritakan apapun itu ke dia. Terbuka aja sama Salmanya bahwa ya mungkin dia belum begitu mengerti ya secara nominal gitu. Ya mungkin misalkan 100.000 dia belum begitu tahu gitu. 100.000 tuh bisa buat beli apa aja, banyaknya seperti apa gitu kan. Nah tapi setidaknya saya terbuka dan saya menjalin komunikasi dan menceritakan itu ke dia. Terus juga kalau Atika, cara pendekatannya adalah Atika tuh bikin uang palsu, kemudian dilaminating, terus suka main jadi misalkan jadi toko es krim, ya sama jadi yang penjual es krimnya, terus bayarnya segini. Oh ya oke. Itu sering udah dari umur 2 tahunan lah kita lakukan hal itu gitu. Dan ya itu salah satunya pengenalan dia terhadap mata uang mungkin ya, terhadap rupiah gitu. Dia tahu, oh duit 100.000 ternyata bisa buat beli es krim ya. Ya mungkin ya kita mengharapkan bahwa ya mungkin nantinya itu menjadi informasi untuk dia di kemudian hari gitu lah. Oh seru juga ya. Ngomong-ngomong soal celengan ayam, itu juga seperti zaman saya dulu pakai celengan ayam loh Mas Rio. Saya banyak kok pendekatan yang orang tua zaman dulu gitu ibaratnya, karena saya cukup old soul kan, maksudnya dengerin lagu aja saya lebih suka lagu tua gitu. Terus di rumah juga memang saya koleksi piringan hitam gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang pendekatan orang tua zaman dulu saya terapin ke Salma juga gitu, memang ya supaya dia tahu lah di mana akar sejarah kita bisa berada di sini tuh ya pastinya karena sejarah kita dulu gitu. Setuju banget, jangan lupakan sejarah. Yes. Nah, Mas Rio, sampai juga kita di penghujung acara talk show kita siang hari ini. Nah, sebelum aku menutup acara ini, adakah pesan-pesan dari Mas Rio untuk para orang tua, bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumah, dan juga mungkin di-share sedikit aja tips dan triksnya bagi orang tua di rumah, terutama di kondisi pandemi ini, apa yang harus mereka lakukan? Silahkan, Mas Rio. Ya, kalau buat aku, ya aku merasa kalau parenting itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Tapi sebagai orang tua kita punya tugas untuk mendidik dan punya peran serta terhadap tumbuh kembang anak kita gitu. Dan ketika kita sadar bahwa kita punya tugas tersebut, kemudian ya pastinya turunannya adalah kita harus mencari tahu, terus kita harus membuka wawasan kita dan tidak merasa bahwa kita benar sendiri dan selalu mencari tahu apa itu ke depannya. Terutama mungkin sekarang ini adalah dalam hal teknologi. Sebisa mungkin kita sebagai orang tua pun juga tidak harus melarang, tapi membatasi harus. Cuman kita pun juga harus mencari tahu gitu, teknologi seperti apa sih yang kedepannya dan apa yang konten yang baik untuk didapatkan oleh anak kita itu. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ini kalau off air saya minta tepuk tangan boleh. Terima kasih Mas Rio untuk waktunya. Terima kasih untuk berbaginya pada siang hari ini, keterlibatannya di Kido Fest 2020, dan semoga apa yang kita bicarakan pada
siang hari ini tentunya bermanfaat untuk para orang tua semua peserta-peserta yang melihat talk show ini, dan juga tentunya pasti mengetahui bagaimana sisi lain seorang Rio Dewanto selain menjadi aktor, entrepreneur, juga sebagai seorang ayah, dan ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajarin tentunya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rio selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk pihak sponsor yang sudah mendukung KidoFest 2020, yaitu OCBC NISP, Bocah Indonesia, SeaWorld Ancol, Wahana Visi Indonesia, Farmaku.id, Dokter Sehat, dan juga tentunya dukungan daripada media dan community partners, Media Group News, yaitu Metro TV, Medcom.id, dan Media Indonesia, KIS FM, Ayah Bunda, Ruang Mam, Bersama Mama, BC Agustus 2019. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sponsor dan juga media partner dan community partner. Sekali lagi, terima kasih Mas Rio dan semuanya. Salam untuk Mbak Atika, salam buat Salma. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di KidoFest selanjutnya. Sehat-sehat selalu semuanya. Sehat-sehat selalu, sama-sama. Bye-bye. Dadah.